Ustaz, anak pertama dari 4 bersaudara. Saat masa remajanya itu ya, masih ditolong ke dia. Lulus kuliah 98 langsung merantau ke kota Balikpapan dan Sananta di Kaltim, berusaha bekerja menjadi seorang yang mandiri. Lalu hijrah lagi tahun 2002 kembali ke Jakarta dan kerja di Metro TV. Itu tuh karena ayahnya terkenal senang nasi. Jadi background beliau adalah seorang karyawan. Akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya untuk menikah di tahun 2006. Inilah buah hari beliau yang memotivasi sehari-hari beliau untuk berhasil di Indonesia. Ya. Di tahun 2007 mulai join di Indonesia. Kasih applause teman-teman. Luar biasa ya. Dia sudah berkembang menjadi bersama leader dia Bapak Klauser. Bersama teman-teman sebagai PPN saat sedang sudah diberikan training lagi untuk menjadi seorang leader yang profesional
Oke. Udah pada kenal saya belum ya? Belum. Siapa ya? Oke teman-teman, sebelumnya saya buat perkenalkan diri saya dulu ya teman-teman ya. Mungkin dari tadi saya Ivan sudah sedikit ya tahu background saya. Saya join di Prudential tahun 2007 teman-teman. Tepatnya di bulan Maret tahun 2007 ya. Sebelumnya saya nasabah Prudential di tahun 2005 awalnya ya. Jadi waktu itu saya di Metro TV ada salah seorang agent datang ke Metro TV ya. Sebenarnya si agent tersebut mau ketemunya sama teman saya di divisi accounting ya waktu itu ya. Tiba-tiba teman saya bilang gini, Kak, itu ada orang asuransi, nggak bilang Prudential, ada orang asuransi mau cerita katanya, dia bilang gitu ya, mau cerita, yuk ikutan aja. Nah, saya tipe orang suka ikut-ikutan ya, sampai sekarang pun suka ikut-ikutan gitu teman-teman. Tapi ya itulah awal mulanya saya kenapa bisa jadi kecemplung ya di Prudential. Jadi bukan suatu kebetulan saya dipertemukan sama leader saya dengan Pak Klarte. Tolong kasih aplausnya ya ke leader saya. Karena saya ketemu beliau, saya bisa berubah hidup saya teman-teman ya. Singkat cerita waktu itu 10 orang yang dipresentasiin Pak Klarte di Metro TV, cuma saya satu-satunya yang closing waktu itu ya, closing dengan 600.000 teman-teman ya. Waktu zaman 2005 itu gaji saya di Metro TV itu sekitar 1,7 ya. Tapi saya memaksakan diri nabung 600.000. Sebenarnya termasuk berat ya menurut saya, karena mama papa saya lagi sakit stroke ya. Dalam arti perlu biaya gitu ya. Tapi saya memberanikan diri waktu itu nabung 600.000 dengan asumsi saya coba berpikir mama papa saya kena stroke. Kemungkinan ya kita nggak tahu ya, tapi saya takut terjadi halnya sama saya suatu saat nanti ketika saya sudah tuanya gitu ya. Waktu itu saya bukan berpikir gara-gara mama papa saya stroke terus saya jadi susah, enggak. Biar gimana pun kita sebagai anak pasti akan bekerja keras ya, berusaha bagaimana supaya ngobatin lah mereka gitu ya. Saya ingat banget saya hutang pinjam waktu itu, sampai saya juga selain bekerja saya juga jualan gitu ya, saya untuk menghasilkan bagaimana caranya mama papa saya bisa berobat ya. Intinya waktu itu saya cuma berpikir ikut asuransi ya udah ikut-ikut aja gitu, dan saya nggak berpikir juga tentang bisnisnya Prudential teman-teman. Jadi setiap bulan itu Pak Klarte selalu ngingetin saya jatuh tempo teman-teman, jatuh tempo polisnya. Dia bilang, Bu Ina, ini jatuh tempo ini polisnya, jangan lewat dari 2 bulan ya, kata dia bilang. Nanti lapse. Saya bilang, oh iya, tapi karena keseringan dia telepon, saya selalu menghindar teman-teman. Karena apa? Saya nggak punya duit ya, saya cuma gaya-gaya aja supaya bisa dapat polis, tapi saya nggak punya uang sebenarnya untuk melanjutkan ya. Tapi berjalannya waktu, Pak Klarte ini sering banget gitu teleponin ngingetin, sering banget ngingetin. Dia bilang, ya udah kalau lu belum ada uang nanti gue bayarin dulu. Dia bilang ya, kamu kapan gajiannya? Tanggal 25 lah, saya ingat banget. Ya udah gue bayarin dulu ya, kata dia bilang nanti ini. Saya bilang, jangan, kan saya nggak kenal juga ya sama dia. Saya kenal pun juga ketika dia datang ke Metro TV untuk nawarin asuransi. Saya bilang nggak usah, saya bilang nanti kalaupun saya mau saya bayar. Ternyata dia bayarin, mau nggak mau saya jadi hutang kan sama dia, bener nggak? Jadi mau nggak mau ketika dapat gaji saya langsung gantiin dia. Terus teman-teman itu berjalan sampai di 2005 akhir ya, 2005 akhir ya, saya masuk waktu itu di bulan Juni teman-teman. Tapi waktu itu hubungan saya baik juga, dan dia sering telepon saya, lu kasih referensi aja, dia bilang gitu ya. Saya referensiin beberapa teman saya di Metro TV, terus saya referensiin adik saya, terus calon suami saya juga saya referensiin ke Pak Klarte waktu itu ya. Dengan asumsi saya berpikir saya sudah punya asuransi, masa dia nggak punya gitu ya. Akhirnya saya referensi beberapa orang, saya juga lupa deh ya waktu itu. Tapi hubungan saya nasabah dengan agent tuh baik teman-teman ya. Ternyata di bisnis Prudential memang kita dididik seperti itu teman-teman. Kita bukan cuma hanya jualan, setelah itu udah tinggal ya. Yang tadi Bu Tere cerita ya, kenapa dia bisa closing besar begitu, karena apa? Dia maintain nasabahnya. Begitu juga dengan Pak Klarte ya. Berjalannya waktu ketika saya menikah, saya juga ngundang dia dan dia datang ke Bogor ya. Terus ketika mama saya di tahun 2006 meninggal, dia juga datang melayat ya ke Bogor. Yang satu hal yang saya bingung ketika saya melahirkan anak pertama, justru dia nggak datang ya. Waktu itu dia tidak datang dan saya juga nggak ingat juga sama dia gitu. Saya berpikir ya udah dia nggak datang, saya nggak berpikir juga karena fungsi nggak nengokin atau enggak ya.
Di bulan Oktober saya melahirkan anak pertama, di Desembernya teman SMA saya dari Bogor datang nengokin saya. Dan dia nawarin asuransi untuk anak saya, yang pertama ya Aurel. Terus dia bilang, enggak, mau nggak berinisial? Oh iya, nggak apa-apa. Langsung aja, dia nggak jelasin juga teman-teman, tapi saya bilang nggak apa-apa, gue udah nasabah berinisial tahun 2005, suami gue juga 2005, saya bilang gitu ya. Ya udah ikut berapa? Gope. Ya udah, saya ikut 500.000. Singkat cerita, di Februari ketika saya mau masuk kerja setelah 3 bulan cuti, di 1 Maret harusnya bekerja, seminggu sebelumnya itu Pak Clarke telepon saya, dia bilang gini, enggak, boleh datang nggak? Saya mau nengokin anak kamu nih. Oh, udah lama nih, udah hampir 3 bulan dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya, ada di rumah nggak? Ya saya bilang ada. Waktu itu ya, dia bilang ya udah. Akhirnya dia datang ke rumah saya yang di Bintaro, teman-teman. Nah waktu itu dia datang, dia bawa kado ya, udah pasti ya. Dia bilang nih, sorry kemarin lagi Oktober, gua nggak sempat karena gua lagi ngurusin untuk resign di kantor. Jadi sibuk lah teman-teman gitu ya. Saya juga nggak tahu. Nah akhirnya pada saat itu dia bercerita sama saya. Tapi saya punya anak bayi 3 bulan, bolak-balik tuh karena harus menyusui ya. Nah kebetulan saat itu suami saya yang lagi tugas di Gorontalo lagi pulang ke Jakarta. Nah waktu itu Pak Clarke bercerita tentang jenjang karir di Prudential, teman-teman ya. Saya pun ngedengerinnya nggak seperti mungkin teman-teman dikenalkan oleh bisnis Prudential dengan BOP gitu ya, dengan benar serius. Waktu itu saya nggak serius karena saya bolak-balik ke kamar, lihat anak, terus bolak-balik lagi. Yang pada saat saya bolak-balik itu yang saya dengar cuma uang 5 juta teman-teman. Saya ingat banget jenjang karir pokoknya 5 juta, 5 juta. Itu aja yang saya dengar waktu Pak Clarke jelasin ke suami saya ya. Waktu itu akhirnya 5 juta saya bilang, kan saya termasuk tipe orang juga mata duitan teman-teman. Kalau namanya sama duit pasti saya berpikir oh cepet deh, saya bilang yang penting saya mau deh. Saya bilang oh 5 juta ya, oh iya. Saya mikir waktu itu gaji saya 1,9 di Metro TV di 2007 ya, 1,9. Saya berpikir kalau dapat 5 juta lagi lumayan, bener nggak? Ya buat jalan-jalan lah, buat pergi ke mall lah gitu ya seminggu sekali. Nah berjalan waktu, Clarke langsung bilang ke saya, dia bilang, enggak, bisa nggak minggu depan hari Sabtu lu datang ke Gedung Jaya gitu. Mau ngapain? Ya datang aja dulu, lu bisa lihat lagi bisnis Prudential itu seperti apa. Akhirnya saya datang teman-teman ke Gedung Jaya waktu itu akhir Februari, tepatnya saya juga lupa tanggal berapa. Saya datang ke Gedung Jaya, itu pun nyasar teman-teman. Saya nggak tahu Gedung Jaya, saya nyasar ke Menara Tamrin. Sampai dia bilang bukan. Dia bilang ini bentar lagi lo udah mau masuk karena nanti bentar lagi pintu akan dikunci BOP ya. Akhirnya saya turun lari lagi masuk ke Gedung Jaya. Nah akhirnya pada saat itu saya ngedengerin BOP, tapi saya nggak terlalu serius teman-teman. Saya berpikir karena Pak Clarke jelasin 5 juta, saya cuma patokan 5 juta itu ya. Akhirnya setelah keluar BOP, Pak Clarke bilang gimana? Oke, kan saya udah bilang saya oke dari awal pun. Oh ya udah, saya tunggu isi aplikasi agent gitu teman-teman. Isi aplikasi agent karena dulu nggak harus FASTA, nggak harus AJI, langsunglah keluar kode agent di 13 Maret 2007. Nah saya awal berkarir di Prudential, yaitu tadi saya bilang ya 13 Maret 2007. Nah perjalanan saya ketika menjalani sebagai agent juga biasa-biasa aja teman-teman. Maksudnya saya juga bukan orang yang luar biasa ya, yang orang-orang bilang wah hebat lah pencapaian saya, enggak. Di agent pun saya jalanin ya kayak air mengalir aja gitu teman-teman. 2 bulan pertama saya dapat klien, beberapa klien teman-teman di Metro TV join, sampai akhirnya saya memutuskan di tanggal 1 Mei saya resign di Metro TV. Gila ya, padahal tau nggak komisinya baru 1 juta waktu itu. Gaji di Metro TV 1,9, sebenarnya lumayan ya, 2,9 gitu kan. Saya nggak mencapai mesti 5 juta dulu saya resign. Waktu itu saya nekat tanggal 1 Mei saya ngajuin, dia bilang kenapa nggak resign teman-teman? Enggak, gua mau jalani Prudential gitu. Memang udah dapat berapa komisinya? 1 juta. Hah? Gila. Di Metro TV aja lu masih 1,9, tambah 1 juta kan lumayan gitu ya. Tapi saya tipe orang kalau udah kekeh ya, kalau orang sudah bilang kalau udah kekeh harus mau gitu ya, harus jalannya. Ya udah saya memutuskan resign di tanggal 1 Mei 2007. Akhirnya benar-benar di akhir Mei saya dapetin loh teman-teman 5,7 juta. Itu pun juga menurut saya baru biasa-biasa aja. Tapi saya berpikir gini, saya bekerja waktu kemarin sempat saya bekerja di Kalimantan ya, terus di Metro TV sampai berapa tahun lah ya, 3 tahun tambah 4 tahun 7 tahun.
dapat uang 5 juta aja nggak pernah saya pegang gitu untuk gaji teman-teman. Saya dapat 5 juta kalau saya jualan ya, jualan apa lah di Metro TV sering ada barang-barang barter teman-teman, elektronik lah, misalkan AC, TV, kasih ke karyawan diskonnya 35%, saya jual ke orang-orang teman-teman saya 20%. Saya dapat tuh, memang dapat 5 juta plus karena saya jualan, kalau saya nggak jualan ya nggak dapat gitu ya. Nah berjalan waktu akhirnya saya jalanin lah, suruh rekrut sama leader saya 4 orang ya, saya rekrut 4 orang ya, jangan ditiru teman-teman karena nggak bagus ya menurut saya ya, karena saya naik pun waktu itu pas-pasan. Pak Larto bilang 4 orang Mbak, dia bilang nanti lo produksi 150 juta, saya 155 juta, agent 40 ya saya ikutin 40 gitu ya. Jadi pada saat naik UM pun saya pas-pasan teman-teman, dan saya disuruh naik ya ikut-ikutan aja, disuruh setiap hari Senin datang ya ikutan aja saya datang, dan saya nggak pernah bilang nggak bisa, tapi kan saya memutuskan untuk resign ya, berarti saya harus full time ya, apapun saya jalanin ya. Singkat cerita akhirnya saya promosi unit manager tahun 2008 di bulan Januari teman-teman, dengan naiknya juga pas-pasan ya. Nah sebenarnya kalau di agent saya nggak bercerita banyak-banyak teman-teman, sebenarnya yang saya mau ceritain ketika saya di UM teman-teman. Di UM saya waktu itu di bulan Oktober kalau nggak salah saya udah hamil sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau saya hamil itu kondisinya selalu bermasalah, dalam arti bermasalahnya bukan kandungannya kenapa-napa, sayangnya pribadi, dalam arti muntah-muntah terus berlanjut terus ya, malas sudah pasti ya, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain selama 9 bulan tuh saya muntah-muntah terus gitu ya. Nah berjalan waktu pada saat UM itu ya saya dibilang suruh ngerekrut ya saya juga ngerekrut tapi nggak jadi gitu. Pada saat leader saya bilang lu juga jualan ya saya jualan tapi nggak berhasil gitu teman-teman. Nah pada saat di bulan Juni waktu itu saya dipanggil oleh Pak Larto waktu itu ya, ada 3 UM-nya disuruh duduk bareng. Waktu itu dia bilang gini, gimana ini lu kok nggak kerja ya, dia bilang gitu loh teman-teman ke saya, kok lu nggak kerja sih, lu cuma 25 juta nih dari Januari sampai Juni cuma 25 juta, sedangkan mau naik SUM berapa? 900 ya grup ya. Waktu itu saya cuma 25 juta dan 2 UM-nya Pak Larto itu 400 jutaan dah waktu itu ya. Berjalan waktu saya cuma waktu itu didudukin bertiga, waktu itu saya sempat sebel gitu ya, sebel dan apa ya, emosi terus terang teman-teman. Ketika itu saya lagi kondisi lagi hamil teman-teman, didudukin di situ dibanding-bandingin ya. Kita paling nggak suka ya teman-teman, mungkin orang tua kita juga kadang bandingin kita sama adik, oh adik kamu mah lebih pintar, kamu enggak, pasti kita nggak suka gitu kan. Kita pun kalau dibandingin sama orang kita paling nggak suka ya. Waktu itu saya dibandingin, kok dia nggak bisa, lu nggak bisa. Saya bilang saya lagi hamil, saya lagi muntah-muntah, dia bilang. Tapi dia juga lagi hamil, biasa kan orang pasti membela diri ya. Dia juga hamil kok bisa, dia bilang. Saya alasan lagi, kan suami gue di Gorontalo, gue nggak ada yang temenin. Udah tuh dia nggak banyak ngomong juga tuh di situ. Tapi dia bilang, lu payah nih kalau begini caranya lu nggak bisa naik SUM. Gitu dia bilang. Tapi pada saat itu saya nangis teman-teman. Saya nangis, cuman saya bilang gini satu hal sama dia, saya masih ingat, saya cuma bilang gini. Ya udah gini aja Mak, kan ini yang gua hasilkan ya memang hasil kerja gua. Kalaupun gua tidak berhasil di Prudential itu udah tanggung jawab gua. Dalam arti ya udah gitu, lu nggak usah pusingin gua gitu. Gua mau jalan mau nggak jalan ya urusan gua dong. Bener nggak? Di Prudential kan katanya leader bukan bos gitu, ngapain lu pusing gitu. Tapi setelah saya udah jadi AM seperti ini, saya baru menyadari gitu loh teman-teman. Ternyata leader kita tuh tahu kondisi kita teman-teman ya. Dia mau kita bisa sukses di Prudential. Makanya saya benar-benar berterima kasih banget saya punya leader seperti itu. Karena kalau dia tidak panggil saya waktu itu, mungkin saya udah hilang teman-teman di Prudential. Nah singkat cerita, ternyata suami saya di Gorontalo itu ada merekrut salah seorang istri manajer perkreditan BNI Gorontalo ya di bulan Maret. Tapi ketika beberapa kali kita sering teleponin, yuk kapan mau training, selalu nggak mau. Teman-teman juga mungkin merasakan ketika ngerekrut orang gitu udah serius tapi nggak mau jalan, nggak mau begini, karena apa, maunya mau kita gitu ya teman-teman. Pada saat di bulan Juli anak saya yang kedua mau lahiran teman-teman ya, saya ingat banget saya mau masuk ruang operasi di Bintaro. Tiba-tiba ketika saya mau masuk ruang operasi, si ibu ini suaminya sih yang telepon suami saya. Dia bilang gini, Pak Oki, saya mau bikin ilustrasi dong. Dia bilang gitu ya, bisa nggak bantuin saya karena saya ada closingan gitu ya.
Waktu itu saya marah banget teman-teman, karena saya berpikir gini, kemarin-kemarin gua teleponin, gua tanyain mau training apa, dia tidak pernah mau respon teman-teman. Saat itu saya bilang ke suami saya, udah deh lu jangan ngurusin dia, belum tentu juga dia jalan gitu ya. Tapi berjalan waktu ketika saya habis lahiran, suami saya tetap nanggepin aja. Mungkin saya ngoceh-ngoceh, dia juga nggak peduli. Mungkin dia juga nggak enak ketika diteleponin terus nih gimana cara bikin ilustrasi. Akhirnya saat itu benar teman-teman, dia kirim 5 SPAJ ke Jakarta. Ketika mau disubmit, terminate karena belum AAJI. Ya, dulu kan bisa dulu jualan, tapi harus dalam waktu berapa? 6 bulan kalau nggak salah ya, harus AAJI. Waktu itu terminate, saya ingat banget di bulan Agustus itu terminate. Ternyata kode agency istrinya terminate. Waduh, saya bilang kok kayak begini ya. Terus langsung saya pikir lagi, nggak mungkin juga dia mau nih AAJI dulu ke Manado, karena dari Gorontalo ke Manado itu harus lewat darat sekitar 9 jam teman-teman. Pasti nggak mau punya, bener nggak? Kita pasti kadang berpikir, nggak mau punya nih, bakalan nggak mau juga, nggak bakalan closing gitu. Ini pikiran saya teman-teman ya. Ternyata si ibu ini jalan ke Manado dan akhirnya lulus AAJI. Nah akhirnya disubmit dong di bulan Agustus, dia submit, bener teman-teman, 5 case dia submit, issued. Tiba-tiba di bulan September, saya ingat banget si ibu itu telepon saya, dia bilang gini, Bu Inga, bisa nggak bantuin saya untuk training, kata dia bilang. Terus saya juga perlu dibantuin untuk bisa closing yang lebih banyak lagi. Terus kan saya bilang lagi, kan ada Pak Oki, suami saya Oki ya namanya, kan ada Pak Oki di sana, ibu tolong aja coba minta tolong gimana. Terus dia bilang, aduh nggak bisa Bu, kan beda, maksudnya kan ibu yang di Prudential, suami ibu kan bukan di Prudential, dia cuma taunya biasa, maksudnya biasa-biasa aja, mesti ibu. Waduh, saat itu saya juga bingung teman-teman. Anak saya yang kedua itu baru 2 bulan, yang pertama itu setahun lebih deh waktu itu ya. Saya bingung, saya cuma bingungnya gini, kalau saya harus berangkat, bagaimana dengan anak saya? Begitu nggak pikirnya ya? Pasti kita berpikir bagaimana dengan anak saya, sementara saya kedua orang tua saya udah nggak ada. Terus mertua saya juga di Semarang. Saya cuma punya suster untuk ngurusin anak saya yang pertama, ya udah yang kedua pun juga pakai satu suster itu waktu itu ya. Saya cuma berpikir gini teman-teman, ketika saya berangkat, bukannya saya nggak mau, saya mau berangkat, tapi bagaimana dengan anak kita gitu kan? Pasti saya mikirin juga gitu ya. Tapi pada saat itu saya cuma berdoa sih. Terus terang saya berdoa waktu itu, Tuhan, kalau ini jalan saya di Indonesia, tolong kasih jalan. Dalam arti bagaimana saya harus bertindak dengan menghadapi masalah seperti itu. Nah, teman-teman, ketika saya mengalami yang seperti itu, saya sering ikut training M3 ya di Gedung Jaya waktu itu ya. Setiap hari Senin saya selalu datang hadir, walaupun saya punya anak bayi, saya tetap datang. Tapi untuk M3 aja. Nah di situ ketika waktu M3 saya dapat satu benar-benar kata-kata dari Bulani Sugiharta. Makanya saya terus terang termotivasi dengan kata-katanya Bu Lani. Bu Lani sempat ngomong waktu itu, anak usia 5 tahun belum butuh bapak ibunya, dia bilang gitu ya. Saya ingat banget dia bilang begitu, benar-benar terngiang-ngiang gitu ya. Dia bilang belum perlu bapak ibunya. Sampai saya juga bingung, kok belum perlu ya sama kita? Kan mesti asik, saya cuma mikir, kan dia mesti didampingin, nanti kesian amat kalau nggak bisa ngomong sakit atau gimana. Iya belum perlu, dia bilang. Kalau dia nangis paling juga lapar ya, minta susu atau lagi gerah atau pipis atau segala macam, dia sebenarnya belum perlu orang tuanya. Tapi ingat loh satu hal, ketika dia usia 5 tahun ke atas, dia butuh bapak ibunya. Maksudnya saya lagi mikir, terus akhirnya dia bilang, ya ketika usia 5 tahun dia butuh biaya, mau sekolah yang terbaik, dia bilang ya. Saya ingat banget, mau sekolah yang terbaik, terus dia mau pergi ke sana, dia udah bisa minta sama kita. Lagi kecil belum bisa minta apa-apa, ngapain lu tungguin aja? Lu cukup gaji suster yang mahal. Banyak orang ibu rumah tangga dia bilang gaji asal-asalan ke suster, makanya apa? Padahal gak betah, yang mahal dia bilang. Dan lu harus percayakan sama dia ketika lu akan menjalani bisnis ini, dia bilang ya. Dan akhirnya tepat waktunya menurut saya ya. Jawaban dari doa saya tepat gitu. Ketika Bu Lani ngomong begitu, saya habis berdoa juga, akhirnya terjawab gitu loh doa saya. Akhirnya saya pergi teman-teman, waktu itu 1 minggu berangkat ke Gorontalo dengan meninggalkan anak saya yang besar 1,5 tahun, kalau nggak salah yang kecil 2 bulan ya, dari Juli akhir.
Saya pun juga bingung bagaimana, akhirnya saya stokin ASI ya, ASI saya stok, saya berangkat ke Gorontalo 1 minggu. Di Gorontalo pun saya juga persihin tuh ASI supaya buat nanti pulang saya bawa buat anak saya ya. Aman teman-teman, 1 minggu pertama aman karena ya masih punya stok ASI-nya gitu kan. Dan saya pun waktu itu bawa case sekitar 20 case. Saya nggak tahu FBI-nya berapa, saya jalan aja akhirnya bawa. Akhirnya waktu itu disubmit lumayan lah, saya juga nggak ngitungin berapa tuh dapatnya. Akhirnya 2 minggu kemudian dia telepon lagi, dia bilang, Bu bisa nggak bantuin saya ke Manado dulu, Kota Mobagu, baru ke Gorontalo. Waktu itu saya cuma berpikir tempatnya itu loh teman-teman, harus berpindah, bagaimana dengan stok ASI saya. Saya cuma pikir, aduh gila, berarti waktunya nggak cuma seminggu nih, 2 minggu. Itu juga saya galau lagi waktu itu ya. Saya berdoa lagi teman-teman, saya doa, Tuhan kalau ini memang jalan saya di Prudential, tolong saya kasih petunjuk ya. Akhirnya saya berangkat teman-teman 2 minggu waktu itu. Setiap malam saya nangis teman-teman ya. Jadi intinya mau sukses itu nggak ada yang gratis teman-teman. Ada harga yang harus teman-teman bayar. Saya nangis teman-teman karena apa? ASI yang dibutuhkan anak saya harus buangin waktu itu di tahun 2008. Setiap malam itu pasti saya nangis. Anak saya di mana, saya udah pejamin mata ya, udah mau nggak mau saya nangis. Dan kejadian waktu itu saya ingat banget ada gempa bumi di Gorontalo yang cukup besar waktu tahun 2008. Waktu itu benar-benar ketika saya habis trainingin si ibu ini, akhirnya pas mau tidur jam 2-an kalau nggak salah ya, terjadilah gempa bumi yang orang-orang udah ribut tuh. Tsunami, saya mau keluar nggak bisa, gelap gitu ya lampu sampai gunung, sampai yang terlintas di pikiran saya cuma apa teman-teman? Saya cuma bilang, waduh, andaikan gua meninggal, tragis banget gitu beritanya. Suami istri terpisah, walaupun dalam satu Gorontalo. Suami istrinya di tempat agentnya, suami saya di tempat mesnya, di di kantornya gitu ya, ada mes. Terus saya mikir, gila anak gua terlantar lah gara-gara orang tuanya meninggal gitu di Gorontalo. Waduh, saya bilang, gila ya, ternyata luar biasa banget loh. Ternyata maksudnya di jalan di Prudential tuh teman-teman jangan berpikir mulus-mulus aja gitu. Saya pun ngalamin yang seperti itu. Jangan berarti wah enak ya begini-gini, enggak teman-teman. Saya ngalamin ketika saya susahnya tuh saya alamin, dan saya tahu banget ketika saya harus jatuh bangun gitu loh di Prudential. Karena UM saya juga pas-pasan. Cuma 5 juta gitu, dapatnya 5 juta, 6 juta. Saya mesti merintis harus ke Gorontalo. Saya ingat banget harus ngirimin polis, 1 polis itu 1 kilo iki, kurang lebih sekitar 30.000. Kalau saya mau teriak ya saya teriak juga. Cuman bagaimana? Saya udah kecemplung di bisnis Prudential teman-teman. Mau minta sama siapa? Leader kita? Nggak bisa. Bisnis ini bisnis teman-teman. Bagaimana teman-teman mau berjuang untuk di bisnis ini menurut saya ya. Waktu itu akhirnya saya sampai Desember, saya nggak tahu udah berapa balik lagi saya ke Gorontalo. Waktu itu tiba-tiba di Desember ketika cut off, benar-benar itulah mujizat teman-teman. Kalau kita pikir dari akal manusia nggak bakalan tembus, karena di Juni saya udah bilang saya cuma 25 juta ya. Tapi di Desember tahu nggak, Tuhan kasih benar-benar berkat 907 saya naik promosi SUM. Saya masih biasa-biasa aja, tapi saya setiap sharing pasti saya cerita itu masalah saya, dalam arti bukannya saya mau sombong, tapi saya mau kasih tahu teman-teman satu hal. Ketika kita sudah memutuskan di Prudential, kita udah nggak bisa mundur sebenarnya ya. Kita berjuang buat siapa sih? Ya saya berjuang buat anak-anak saya. Karena apa? Orang tua saya udah nggak ada ya, benar nggak? Ya bagaimana teman-teman ketika udah memutuskan di Prudential, bukan nggak deh, kayaknya nggak mungkin, saya kan orang yang nggak punya kenalan, saya kan orang yang nggak jago ngomong. Sama saya pun juga dulu kalau mau dibilang saya juga nggak jago untuk ngomong gitu kan, nggak pintar juga untuk jualan gitu. Teman saya rekrut 3 waktu saya naik promosi UM, hilang 3-3-nya. Kalau saya mau patah hati gitu ya, udah hilang saya juga ya. Tapi apa? Tuhan kasih rezeki yang lain ketika kita mau terus berusaha. Menurut saya kok bisa-bisanya punya tim di Gorontalo, karena kan orang bingung, lahirnya mah di Bogor gitu ya, suaminya orang Semarang kok di Gorontalo gitu kan. Berarti kan Tuhan udah kasih jalan buat kita gitu loh ya. Kalau saya mau kilas balik pun saya juga mau marah gitu, kok waktu abis merit suami saya ditempatkan tugasnya ke Gorontalo, kenapa mesti dia yang ke Gorontalo, kenapa nggak orang lain? Saya juga sempat ngomong gitu teman-teman. Baru merit 5 bulan, Januari 2006, Juni 2006 suami saya dipindah ke Gorontalo.
Saya juga bilang, Tuhan kok kenapa mesti saya? Orang tua saya udah nggak ada, suami pun ikut nggak ada, dalam arti nggak bersama-sama kita gitu. Kalau mau punya alasan gitu ya, kenapa seperti itu? Ternyata udah terjawab lah. Maksudnya Tuhan tuh udah siapin saya gitu loh. Akhirnya bisa mengembangkan bisnis di Kota Gorontalo gitu ya. Kalau mau dipikir kan nggak ada hubungannya gitu. Aslinya dari Bogor, suami saya juga orang Semarang, malah saya ngerekrut orang Bogor juga nggak ada yang berhasil gitu. Tapi kenapa bisa yang di sana berhasil? Ya udah, itu jalan Tuhan untuk kita di bisnis financial gitu teman-teman ya.